Selamat pagi Pak Wisnu, kakak-kakak ASDO sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok E2 akan mempresentasikan hasil eksperimen produk kami, yaitu Desk Organizer. Eh, Presentasi ini disusun oleh 3 orang, yaitu saya sendiri dan Damayanti Primarani, dan kedua rekan saya, yaitu Rico Emmanuel dan Valerie Kalista. Garis besar yang akan kami presentasikan adalah definisi masalah, identifikasi desain, desain konseptual, desain detail, evaluasi performansi, dan pengalaman pembelajaran. Yang pertama adalah definisi masalah. Dalam meja kantor tentu banyak sekali barang yang ada di sana karena merupakan area kerja, sehingga diperlukannya desk organizer untuk menyusun atau mengorganisir barang-barang yang ada. Selain membutuhkan space yang cukup, desk organizer ini juga harus ringan dan juga mudah dipindahkan. Selain itu juga, desk organizer ini, fokus dari desk organizer ini juga mudah dibersihkan karena aktivitas yang padat pada saat bekerja membuat para pekerja tidak memiliki waktu untuk membersihkan desk organizer secara berkala. Lalu untuk identifikasi desain, kelompok kami memfokuskan pada 3 aspek utama, yaitu volume simpan yang besar, bentuk yang sederhana, dan tempat penyimpanan yang spesifik. Volume simpan yang besar artinya pengguna bisa menggunakan satu produk saja untuk menampung segala barang yang ada di mejanya, sehingga tidak dibutuhkan produk-produk lain untuk menyimpan barang. Lalu bentuk yang sederhana, bentuk dari desk organizer ini dibuat kotak atau berbentuk persegi panjang sehingga mudah diletakkan di ujung meja dan tidak memboros tempat. Lalu untuk tempat penyimpanan yang spesifik, desain ini dibuat sub-sub bagian di mana pengguna bisa menyimpan barang sesuai kategorinya, misalnya alat tulis di tempat alat tulis, tempat kertas untuk dokumen, dan juga laci untuk tempat-tempat barang kecil. Kemudian untuk konsep alternatif, berikut merupakan morfologi cat kami. Kami menggunakan karakteristik yaitu material, lapisan finishing, dan perakitan. Dengan means di material yaitu cardboard, kayu, akrilik. Di lapisan finishing itu varnish, resin, dan wax. Kemudian di perakitan itu ada lem, pasa atau duel, dan assembly. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif, yaitu dengan skala penilaian. Pada tabel ini terdapat beberapa kriteria yang sudah saya katakan tadi, bahwa produk kami ini berfokus pada ukuran yang kecil, umur pakai yang lama, jangka perawatan yang sedikit, atau memiliki jangka perawatan yang lama pula, jumlah laci yang banyak, dan berat yang ringan. Jadi terlihat apabila ukurannya semakin kecil, maka skala penilaiannya semakin besar, umur pakai semakin panjang atau semakin lama umur pakainya, nilainya semakin besar, semakin sedikit perawatannya dalam artian 3 bulan sekali, skala penilaiannya semakin besar, semakin banyak jumlah laci, skala penilaian semakin besar, dan semakin ringan, skala penilaian juga semakin besar. Lalu untuk penyeleksian konsep, kami mendapatkan 27 kombinasi dari means-means yang telah ditentukan sebelumnya. Dan setelah dievaluasi kembali, didapatkan 18 kemungkinan yang mungkin diaplikasikan untuk desain produk kami. Lalu kami menganalisis menggunakan matriks evaluasi yang dinilai oleh kelompok lain dan terpilih satu konsep dengan skor tertinggi, yaitu kombinasi kayu, varnish, dan juga lem. Kemudian untuk desain detail yang menjadi pertimbangan kami dalam mendesain desk organizer adalah minimalis, tidak memakan tempat, dan ringan.
Hal ini bertujuan agar desain yang dirancang nantinya dapat menjawab permasalahan dari pengguna yang bekerja di kantor dengan meningkatkan efisiensi dalam pengorganisiran barang. Produk kami ini tersusun dari 10 part dengan 1 sub-assembly, yaitu laci. Komponen utama pada das organizer adalah pembatas belakang kertas, tempat kertas, alas, pembatas depan kertas, tempat pensil. Selanjutnya adalah sub-assembly dari laci, yaitu dinding laci, alas laci, dinding laci 2, dinding luar laci samping, dan pemegang laci. Untuk fitur utama dari produk kami sendiri yang ditonjolkan adalah yang pertama laci, lalu tempat kertas, tempat pensil, dan juga ada space kosong di bagian kiri. Laci bisa difungsikan dengan cara langsung membuka tutup seperti laci pada umumnya dan langsung memasukkan barang-barang yang kecil seperti mungkin isi staples, paperclip, sticky notes, ataupun yang sejenisnya. Lalu untuk tempat kertas sendiri, pengguna bisa menumpuk terlebih dahulu dokumen yang ingin disimpan secara vertikal, lalu bisa dimasukkan ke bagian tempat kertas yang berada di belakang. Untuk tempat kertas, maksimal penyimpanannya adalah ukuran F4. Untuk tempat pensil, pengguna bisa langsung memasukkan pensil ataupun pulpen dalam tempat ini tanpa membuka tutup, karena tidak ada penutup di bagian sini. Lalu untuk space kosong bisa difungsikan untuk berbagai hal, misalnya peletakan gelas agar gelas tidak tumpah saat diletakkan sembarangan di meja. Untuk analisis eksperimen dan model, untuk analisis dari produk kami yaitu mudah dipindahkan, tidak mudah rusak, tidak terlalu besar, mudah dibersihkan, dan menampung banyak barang. Kemudian untuk proses eksperimen, produk kami ini memfokuskan di ukuran yang tidak terlalu besar, space-nya itu luas, dan beratnya ringan. Kemudian itu ada model akhir dari produk kami. Selanjutnya adalah detail manufaktur atau proses manufaktur. Pertama-tama kita membuat pola pada media yaitu kayu. Selanjutnya adalah pemotongan sesuai pola yang ada. Ketiga adalah pengamplasan. Keempat, pelapisan, dan yang kelima, assembly. Pelapisan menggunakan plitor dan assembly menggunakan lem. Lalu selanjutnya ada evaluasi performansi hasil komposisi desain. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan bahwa dari pengujian ini yang variabel bebasnya adalah bubuk makanan, variabel kontrolnya adalah kemudahan pembersihan desk organizer, dan dengan dilakukannya pengujian dengan menaburkan bubuk makanan pada sembarang tempat di organizer, lalu praktikan membersihkan menggunakan tisu dengan mengusapnya beberapa kali. Hasil dari pengujian ini adalah kondisi produk ternyata bisa kembali bersih seperti semula sebelum dituangkan bubuk makanan. Untuk pengalaman pembelajaran yang didapat dari kelompok kami yaitu ada tantangan. Pertama, tantangan pada perancangan desain awal dan pemilihan material yang sesuai. Kemudian ada juga kendala, yaitu penyesuaian ukuran desain dan produk asli. Kemudian kami juga mendapatkan hal baru dari yaitu metode analisis sebelum memasuki perancangan produk, kemudian peningkatan efisiensi produk dari berbagai aspek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.